Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang notasi sigma. Adapun lambang daripada notasi sigma itu adalah seperti ini dia lambangnya. Lalu pertanyaannya, apa itu definisi notasi sigma? Maka di sini saya akan menjelaskan tentang definisi notasi sigma dengan beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N UI. I sama dengan 1, ini adalah batas bawah. Lalu sampai dengan N, ini adalah batas atas. Maka kalau ada kasus seperti ini, di mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk fungsi UI, maka kita tinggal ganti saja. I-nya ganti dengan 1, maka menjadi U1. Lalu I-nya ganti dengan 2, maka menjadi U2. Lalu I-nya ganti dengan 3, maka menjadi U3. Sampai N, maka UN. Selanjutnya untuk kasus kedua, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, fungsinya adalah I. Maka kita tinggal ganti saja. I-nya ganti dengan 1, maka jadinya 1 tambah 2, I-nya ganti dengan 2, tambah 3, I-nya ganti dengan 3, sampai tambah titik-titik N. Karena batas atasnya adalah N. Selanjutnya, untuk kasus ketiga, sigma I kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Jadi kalau I-nya ganti dengan 1, bentuknya adalah, fungsinya adalah I kuadrat, maka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah titik-titik, sampai N kuadrat. Dari 3 kasus ini, maka dapat kita definisikan notasi sigma itu adalah penjumlahan. Saya kira kita bersama sudah paham tentang definisi notasi sigma. Selanjutnya kita ke sifat notasi sigma. Untuk sifat notasi sigma yang pertama adalah sigma XI plus min, berarti boleh plus, boleh min, YI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N, maka ini sama dengan ini. Oke, saya kasih contoh. Sigma SI ditambah dengan YI, di mana I-nya 1 sampai dengan 2, maka yang ini bisa kita selesaikan seperti ini. Ganti I-nya dengan 1, berarti X1 ditambah dengan Y1. Ganti I-nya sama dengan 2, maka X2 ditambah dengan Y2. Maka ini bisa kita kelompokkan menjadi seperti ini. X1 ditambah X2. Y1 ditambah Y2. Berarti dengan variabel yang sama kita kelompokkan. Sini adalah variabel X, sini adalah variabel Y. Maka ini bisa kita ubah dalam bentuk notasi sigmanya adalah seperti ini. Sigma XI, di mana I-nya 1 sampai dengan 2, dan ditambah dengan sigma YI, di mana I-nya 1 sampai dengan 2. Saya kira untuk sifat notasi sigma yang pertama kita sudah paham. Selanjutnya, untuk sifat notasi sigma yang kedua. Sigma KXI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, K ini adalah koefisien dari XI, maka koefisien K ini kita bisa letakkan di sini, di depan. Menjadi K dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI. Oke, saya kasih contoh untuk pembuktiannya.
Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 2, 4XI. Maka ini kalau kita langsung substitusikan, ganti I-nya dengan 1, maka 4X1. Ganti I-nya sama dengan 2, ditambah 4X2. Maka dari sini, bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. 4 dikali, di dalam kurung ini, X1 ditambah dengan X2. Maka yang ini kita bisa ubah ke dalam bentuk notasi sigma menjadi seperti ini. 4 dikali dengan sigma X XI ini, di mana I-nya 1 sampai dengan 2. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N K. K ini adalah konstanta, maka nanti tinggal langsung aja K ini dikalikan dengan N. Jadi KN. Oke, saya kasih satu contoh sebagai pembuktian. Sigma XI ditambah dengan 2, di mana I-nya 1 sampai dengan 3. Oke, langsung kita jumlahkan. Ganti I-nya itu dengan 1, berarti X1 ditambah 2. Ganti I-nya itu dengan 2, berarti X2 ditambah dengan 2. Ganti I-nya itu dengan 3, berarti X3 ditambah dengan 2. Maka dari sini, kita bisa ubah menjadi seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3 dikali 2. Ini kan 2 ditambah 2 ditambah 2, berarti bisa 2-nya itu sampai 3 kali dikali dengan 2. Maka yang ini kita bisa ubah bentuk notasi sigmanya seperti ini dia. Yang ini ada ini, sigma XI, ini sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 3, ditambah sigma 2, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 3. Saya kira ini untuk sifat yang ketiga sudah paham. Selanjutnya yang terakhir adalah sifat notasi sigma untuk yang keempat. Sigma UI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, itu sama dengan, kalau di sini ditambah dengan K, maka di sini tambah dengan K, fungsinya itu dikurang. Ingat, kalau di sini ditambah dengan K, maka di sini, di atasnya juga ditambah dengan K, fungsinya itu dikurang dengan K. Atau sebaliknya, kalau di sini dikurang, maka di sini dikurang, di sini kurang K, di sini kurang K, maka di sini tambah K. Oke, saya kasih satu kasus seperti ini. Sigma 2I ditambah dengan 4, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N, maka ini hasilnya itu sama dengan ini. Jadi di sini batas bawahnya kita tambah dengan 5, maka yang di atas juga tambah 5, lalu fungsi ini, I-nya ini, dikurang dengan 5. Oke, kita bisa kerjakan satu-satu. Yang pertama ini, penyelesaiannya, maka langsung saja nih, I-nya itu ganti dengan 1, lalu I-nya ganti dengan 2, lalu I-nya ganti dengan 3. Ini kan fungsinya 2I ditambah 4, maka 2 kali 1, karena I-nya ganti dengan 1, ditambah dengan 4, ditambah 2 dikali 2, I-nya kita ganti dengan 2, ditambah dengan 4, ditambah 2 dikali 3, I-nya kita ganti dengan 3, ditambah dengan 4. Maka dari situ, hasilnya itu adalah 2 kali 1 adalah 2, tambah dengan 4, 2 kali 2 itu adalah 4, tambah 4, 2 kali 3 itu adalah 6, ditambah 4, maka hasilnya adalah 24. Yang ini hasilnya adalah 6, ini hasilnya adalah 8, ini hasilnya adalah 10. Berarti 6 ditambah 8 adalah 14, ditambah 10, maka hasilnya adalah 24. Sekarang kita akan cari dengan ini, apakah hasilnya antara yang ini dengan yang ini itu sama. Oke, maka ini dia
Dari sini, I sama dengan, sigma dari I sama dengan 1 ditambah 5. Maka ini jadi 6, 1 tambah 5. 3 tambah 5, ini menjadi 8. Untuk yang ini kita kalikan, 2 kali I, itu adalah 2I, 2 dikali minus 5, itu adalah minus 10, ditambah dengan 4. Berarti 2I, ini minus 10 ditambah dengan 4 adalah minus 6. Maka kita bisa cari ini. Oke, selanjutnya, I-nya ganti dengan 6, berarti 2 kali 6 dikurang dengan 6, lalu I-nya ganti dengan 7, 2 kali 7 dikurang 6, ditambah I-nya ganti dengan 8, 2 dikali 8 dikurang 6. Oke, hasilnya adalah 2 kali 6 itu adalah 12, berarti 12 dikurang 6 itu adalah 6, lalu 2 kali 7 itu adalah 14, 14 kurang 6 itu adalah 8, ditambah 2 kali 8 itu adalah 16, dikurang dengan 6 itu adalah 10. Maka hasilnya 6 ditambah 8, 14 tambah dengan 10. Berarti hasilnya sama. Berarti yang ini hasilnya adalah 24, yang ini juga hasilnya adalah 24. Berarti sifat keempat ini bisa kita gunakan. Oke, saya kira untuk sifat notasi sigma dari sifat nomor 1, 2, 3, dan 4 kita sudah paham bersama. Di sini saya akan berikan beberapa contoh soal. Untuk soal nomor 1, saya kira ini soalnya sudah kita baca bersama. Maka ini penyelesaiannya. Langsung aja kita masukkan. Berarti yang ini kita langsung masukkan. K-nya ganti dengan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 2. Karena K-nya ganti dengan 1. 2 kali 1 adalah 2. Ditambah K-nya ganti dengan 2. 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. 4. Ditambah K-nya ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3, 6. K-nya ganti dengan 4, berarti 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 adalah 8. Oke, ini kita buat sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah dengan 2 itu adalah 3, tambah 2 kuadrat 4 ditambah dengan 4 itu adalah 8, tambah ini 3 kuadrat 9 ditambah dengan 6 itu adalah 15, tambah 4 kuadrat 16, 16 ditambah dengan 8 itu adalah 24. Maka kita langsung jumlahkan aja. 3 ditambah dengan 8 itu adalah 11, ditambah dengan 15 itu adalah 26, ditambah dengan 24 itu adalah 50. Maka jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nilai dari sigma K sama dengan 16 sampai 20, K dikurang 15 dikali dengan 2K dikurang dengan 27. Kita tinggal ganti saja, langsung aja. Kalau K-nya sama dengan 16, berarti ini 16 dikurang 15 itu adalah 1. 2 kali 16, 32. 32 dikurang 27, itu adalah 5. Maka 1 kali 5 itu adalah 5.
Selanjutnya untuk K sama dengan 17. 17 dikurang 15 itu adalah 2. Selanjutnya ini 2 dikali 17 itu adalah 34, dikurang 27, itu adalah 7. Berarti 2 dikali 7 itu adalah 14. Lalu K sama dengan 18. Jadi di sini 18 dikurang dengan 15, itu adalah 3. Lalu 18 dikali dengan 2 adalah 36. 36 dikurang dengan 27, itu adalah 9. Berarti 3 dikali dengan 9 itu adalah 27. Selanjutnya, K sama dengan 19. 19 dikurang dengan 15, itu adalah 4. Lalu 2 dikali dengan 19, 38. 38 dikurang dengan 27, itu adalah 11. Berarti 4 dikali 11 itu adalah 44. Dan yang terakhir, K sama dengan 20. Berarti 20 dikurang 15 itu adalah 5. 2 kali 20, 40, dikurang 27, itu adalah 13. Lalu 5 dikali 13, ini adalah 65. Maka kita jumlahkan ini, 5 ditambah 14 tambah 27 ditambah 44 ditambah 65 itu sekitar 155. Maka jawabannya adalah B.